انطلاق لمستين ثلاثة يقتربون عن طريق كالفين مررها مارسيلينيو الخطير، والثاني للمنتخب الإندونيسي، الثاني للمنتخب الإندونيسي. هذا ما حدث، مرتدة مثالية للمنتخب الإندونيسي، سرعة، نقلة ونقلتين وثلاثة، والرابعة يصل بهم. هذا الشاب. إن الحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh keriduannya. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa menegakkan agama Allah di muka bumi ini hingga akhir zaman. Dalam kesempatan ini, khotib juga mewasiatkan untuk diri sendiri dan juga jamaahnya agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Tak lupa semoga salat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Untuk ini tidak cukup dengan amin saja, karena kita harus tahu dulu standar penerimaan itu seperti apa dan kenapa kita harus sholat. Mengapa umat Islam cukup hanya misalnya dengan bersyahadat saja di mana sudah berislam lalu berbuat baik? Kenapa mesti ada sholat? Kenapa bahkan yang pokok sampai 5 waktunya saja jumlah rakaatnya diatur sudah demikian rupa, sampai teknisnya pun dijelaskan dengan rinci. Saking rincinya, bila ada yang menyimpang dari rincian itu, maka dianggap sholatnya tidak sah dan mesti diulang. Solu qamaitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti melihat aku menunaikan sholat. Dan dalam sholat inilah kemudian ada sanad yang tersambung secara ketat sampai dalam hadis Muslim nomor 397. Demikian Al-Bukhari juga diabadikan di nomor hadis 757 oleh sahabat Abu Hurairah. Sanadnya tersambung kepada Khalid bin Rafi' Az-Zuraiki. Seseorang yang sholat di samping Nabi tapi bermasalah sholatnya, kemudian Nabi meminta beliau untuk mengulangi sholatnya sampai 3 kali peristiwa itu hingga beliau berkata, ya Rasulullah, kama qala alaini mainirah. Ya Rasulullah, tolong ajarkan kepadaku, karena aku tak punya pengetahuan lebih dibandingkan dari apa yang telah aku kerjakan. Nah, dari dasar ini melahirkan satu pertanyaan krisis dan juga perlu argumentasi yang kuat secara syariat. Mengapa kita menunaikan ibadah sholat? Sholat satu-satunya amalan di dalam Islam yang pokok dalam beragama. Jadi ketika seseorang menetapkan dirinya beragama dan ciri satu nilai agama itu bernilai benar dalam hati, kalau kita mau mengoperasikan atau kita riset ciri pokoknya, satu ada aspek namanya ada aspek keyakinan, yaitu tauhid dan akidah.
tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya, sehingga kita menghasilkan nilai kepercayaan dari ibadah kalau tidak ada unsur keyakinan. Jamaah rahimahullah, ada seseorang bertanya, tanpa sholat saja hidup sudah enak, lebih tidak perlu sholat sekalian. Kemudian sahabat menjawab, karena Allah masih memberikan nafas kepadamu hingga sekarang. Setiap detik yang dijalani, setiap hal yang dianggap biasa saja itu semua adalah anugerah darinya. Mungkin sekarang kita merasa kuat, tapi coba pikirkan, kalau tiba-tiba Allah atau malaikat mencabut nyawa kita, apakah kita sanggup? Apakah kita cukup amal ibadah yang kita lakukan selama di dunia ini? Sholat bukan sekedar kewajiban. Sholat seperti jembatan antara kamu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merasakan momen bahwasanya kita semua butuh Allah, dan Allah tidak akan meninggalkan orang yang mencari Dia. Dunia ini penuh ujian yang mungkin kamu tidak bisa datang sendirian. Ketika kamu tidak sholat, cuma mengandalkan diri sendiri yang tidak terbatas. Saat kamu duduk dan merendahkan diri dalam sholat, kamu akan sadar bahwa cuma Allah yang bisa memberikan ketenangan sejati. Sholat juga bukan tentang kewajiban. Sholat itu tentang cinta dan kedekatan. Kita tidak perlu sempurna atau merasa sempurna untuk datang ke Allah, karena Allah tidak akan peduli kita seperti apa. Allah hanya ingin kamu datang dengan ikhlas. Kalau mau tidak dilakukan sekarang, kapan lagi? Jangan menunggu sampai waktu kamu berantakan, ketika kamu kepepet baru datang ke Allah. Salat itu hadiah dari Allah, kesempatan buat merasakan kedamaiannya. Tidak akan kamu dapatkan di dunia ini. Bayangkan ketika Anda sakit ataupun kehilangan orang lain, atau kehilangan orang yang kalian sayangi, apa yang akan Anda lakukan selain doa dan harapan? Jangan sampai ketika semua sudah hilang, kamu baru sadar Allah sudah memberikan kepadamu banyak sekali. Dia tidak memaksamu untuk kamu sholat, tetapi Dia cuma menunggu kamu dan berharap kamu datang kepada dirinya. Jangan sampai kamu merasa jauh karena kamu terlalu sibuk dengan dunia ini. Kesibukan untuk melakukan ibadah itu sebenarnya hanya omong kosong. Karena jika seseorang tidak ingin meluangkan waktu untuk menunaikan ibadah, maka mereka dianggap sombong. Mengapa? Karena menyepelekan ibadahnya, padahal mereka bisa mengerjakannya saat itu juga. Jamaah rahimahullah, bahaya meninggalkan sholat itu sangat bahaya, karena apalagi sholat subuh, gagal mendapat kebebasan dari sifat munafik. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, asqalu sholati ala munafiqina bisa buat baca. Artinya sholat yang paling berat pelaksananya bagi orang munafik gagal mendapat sholat salah satu sebab selamat dari neraka. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "La yajina ahadun sholat qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha," yang artinya tidak akan masuk neraka seseorang yang sholat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Hadis riwayat Muslim nomor 634. Mungkin itu saja materi yang Fatih bisa sampaikan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikrir rahim wa taqabbala minni wa minkum tilawalahu innahu wa samiul alim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bila huda wa dinil liyuziru alladina kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Materi yang kedua yaitu tobat kemudian maksiat lagi.
Ini tercantum pada surat An-Nisa ayat 17, yaitu orang-orang yang mau kembali kepada Allah dengan taubat itu maka lakukanlah ketika ia sadar ia salah segera bertobat. Jadi tobat itu jangan ketika Anda kerjakan, misalnya terjadi lagi, Anda simpulkan tidak diterima, jangan begitu. Maksudnya terus tobat, kemudian terus tobat dan terus tobat hingga di titik Anda menyesali itu. Jangan berhenti. Makanya disebut dengan tawaf. Allah hanya menerima taubat hambanya ketika menghadap tawaf. Orang yang terus begitu dicintai oleh Allah. Ya ini tercantum pada dalil surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'sunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tul nisa'i fil mahidi wa la taqrubuhunna hatta yadkhul fa idza taharna fa'tunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya Allah sangat mencintai orang-orang yang terus bertobat, salah tobat lagi, salah kemudian tobat lagi, sampai kita merasakan titik jenuh dalam bermaksiat dan kembali kepada tobat. Nah, bagaimana cara mendorong supaya kuat agar bertobat? Para ulama mengatakan, ketika Anda terdorong berbuat maksiat karena dorongan syahwat yang dibayangkan, saat itu dibabatkan oleh Allah, dibayangkan, dirasakan. Bagaimana kalau dibabatkan saat itu akan menghentikan seketika maksiatnya? Setelah itu bagaimana? Bergaulah dengan orang soleh yang menghindari lingkungan tadi, kemudian menghindari tayangan-tayangan tidak berguna. Mungkin itu saja materi dari khotib. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ijtinaba wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.